Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tambah ilmu pengetahuan kita, yakni dengan membahas pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dengan melihat beberapa referensi kitab dari para ulama salafun sholih dalam menjelaskan beberapa terkait permasalahan-permasalahan di kehidupan ini. Baik, pertanyaan yang akan kita bahas dan juga jawabannya adalah pertanyaan dari sahabat kita Ali Musta yang berada di FB. Beliau bertanya, kemarin ada salah satu orang perempuan bertanya terkait dengan hukumnya perempuan mengumandangkan azan. Sedangkan perempuan tersebut sering mengumandangkan azan di musola yang jamaahnya ini semuanya perempuan. Gimana pendapat para masyayikh? Minta pencerahannya dong. Nah, jadi pertanyaannya adalah terkait mengumandangkan azan bagi perempuan, yang mana perempuan ini di satu musola juga berjamaah dengan perempuan yang lain, tidak ada laki-lakinya di situ. Bagaimana hukumnya dari perempuan ini ketika mengumandangkan azan? Ya, kalau kita pahami kan kalau iqamah tidak masalah, tapi ini mengumandangkan azan. Di sini di dalam kitab Al-Um yang dikarang oleh imam besar, salah satu dari mujtahid al-arba'ah, yakni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, di dalam kitab Al-Umnya di juz 2, tepatnya di halaman 184 dan 185, beliau menjelaskan, wala tu'adzin imra'atun, dan janganlah mengumandangkan adzan seseorang perempuan, walau adzanat, jika perempuan itu mengumandangkan adzan lirojulin, lirijalin, bagi seseorang atau jamaah laki-laki, lam yajuz anhum adzanuha, maka tidak sah bagi seorang laki-laki ini, ya, atas adzan dari seseorang perempuan. Jadi tidak sah, ya. Tetap yang adzan itu disunahkannya yang laki-laki jika laki-laki ada di satu musola itu, ya. Dan juga haram hukumnya nanti kalau semuanya perempuan itu menggunakan adzan sampai suaranya terdengar oleh laki-laki. Kita akan lihat nanti penjelasan ini di kitab yang lain. Lagi kita lanjutkan ke pembahasan dari perkataan musannif dalam kitab ini dulu. Walaisa 'alan nisa adzanun, ya. Dan tidak ada, ya, tidak ada bagi perempuan, ya, untuk mengumandangkan azan, ya. Jadi tidak perlu azan bagi seorang perempuan itu, ya. Wa in jama'na as-sholat, sekalipun, ya, perempuan ini yang mengumandangkan azan berjamaah dengan perempuan yang lain tanpa adanya laki-laki, maka tidak perlu aslinya, ya, untuk mengumandangkan azan sekalipun jamaahnya perempuan semua. Kemudian di sini kita sudah melanjutkan, wa in adzanna fa aqamna fala ba'sa, kan tapi, ya, kalau semuanya di situ tetap ada yang azan, baik si perempuan itu, ya, salah satu dari jamaah perempuan itu dalam satu musola ada yang azan kemudian iqamah juga, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa perempuan itu azan jika jamaahnya nanti juga jamaah sholatnya itu perempuan semua, ada masalah. Wala tajharu almar'atu bisautiha, dan seyonya tidak mengeraskan suara bagi seorang perempuan, ya, ketika perempuan ini mengumandangkan azan. Dalam konteks itu tadi, ya, perempuan ini berjamaah dengan perempuan yang lain dalam satu musola, ya. Jadi tidak boleh dengan suara yang keras. Lebih-lebih nanti pakai pengeras suara, malah tidak boleh, haram nanti hukumnya.
tu'adzinu fi nafsiha, kemudian cukuplah seorang itu, ya, perempuan itu azan, ya, cukup dengan suara yang bisa didengar dengan dirinya sendiri, ya. Nah, nadanya, ya, tingkat ketinggian dari suara itu cukup azan dengan suara yang sekiranya dia dengar juga si perempuan yang azan itu, ya. Dan juga watusmi'a sawahibatuha, atau didengar oleh sahabat-sahabat jamaah perempuan dalam satu musola itu, ya. Idza adzanat, jika perempuan itu azan, wa kadzalika, dan begitu pula tukimu, ya, ketika perempuan itu iqamah, ya, idza aqamat, ketika perempuan itu melakukan iqamah, ya. Jadi perempuan, kesimpulannya dalam kitab al-um ini, ya, semestinya, ya, pada dasarnya tidak perlu seorang perempuan itu mengumandangkan azan, sekalipun nanti jamaahnya perempuan semua. Tapi kalau memang ada yang azan dari salah satu perempuan di jamaah perempuan itu dalam satu musola, kemudian juga iqamah, ya tidak masalah. Yang penting suara dari perempuan ini tidak sampai terdengar keluar, lebih-lebih terdengar oleh laki-laki, lebih-lebih pakai pengeras suara. Cukuplah azannya itu didengar diri sendiri dan sahabat-sahabat jamaah perempuan itu. Begitu pula ketika perempuan itu iqamah, ya. Jadi iqamah pun, ya, jangan sampai mengeraskan dengan kerasan pengeras suara, ya. Cukuplah didengar oleh teman kita dan juga didengar oleh kita. Ini di dalam kitab al-um, ya. Jadi bolehlah kalau perempuan itu mengumandangkan azan di jamaah semuanya perempuan, ya. Yang penting suaranya aja diatur, jangan sampai terdengar sampai keluar, lebih-lebih dengar yang bukan mahram, ya. Cukup didengar dirinya dan juga sahabat-sahabat jamaah perempuan yang ada di satu musola itu. Kemudian di sini juga ada penjelasan yang lebih rinci lagi, ya, yakni di kitab Al-Majmu', syarah dari Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, tepatnya di juz 3 halaman 108. Di sini beliau merinci, ya, terkait hukum azan bagi perempuan. Beliau berkata, wa amma idza arada jama'atun niswah sholatan fa fiha salasatu aqwal. Adapun jika jamaah perempuan ingin mendirikan sholat, maka terdapat 3 pendapat, ya. Al-masyhur al-mansus fil jadid wal qadim. 3 pendapat ini terkenal dan juga tertulis baik dalam qaul jadid dari Imam Asy-Syafi'i maupun qaul qadim dari Imam Syafi'i. Wa bihi qaulul jumhur, dan juga keputusan atau kesepakatan dari sekumpulan para ulama-ulama, yakni yustahabbu lahunnal iqamah. Jadi pertama itu disunahkan bagi mereka, yakni perempuan, ketika ingin melakukan sholat jamaah dengan perempuan yang lain, disunahkan untuk iqamah saja, ya, dunal adzan, tanpa melakukan azan. Lima dzakarahu al-musannif, sebagaimana pendapat musannif, ya. Jadi maksudnya pengarang dari kitab ini, yakni Imam Nawawi. Jadi kalau semacam perempuan ingin melakukan sholat berjamaah dengan perempuan yang lain, cukup disunahkan mengumandangkan iqamah saja. Kemudian ini pendapat yang utama, ya. Kemudian pendapat yang kedua, yakni la yustahabani, ya. Pendapat yang kedua, bagaimana kalau perempuan ini mau jamaah dengan perempuan yang lain di satu musola atau di rumah? Pendapat yang kedua berkata tidak disunahkan azan dan iqamah. Tidak disunahkan azan dan iqamah. Nasu alaihi bil Buaiti, sebagaimana tertulis dalam pendapat Al-Buaiti. Ini pendapat yang kedua. Jadi tidak disunahkan azan, juga tidak disunahkan iqamah. Ketika seorang perempuan dengan teman perempuan atau perempuan semuanya banyak di musola, tidak disunahkan azan dan juga sunahkan iqamah. Kemudian pendapat yang ketiga, wasalisu yustahabani hakahuma al-khurasaniyun.
Pendapat yang ketiga bahwasanya kalau ada perempuan berjamaah dengan perempuan satu musola atau di rumah, maka disunahkan baik adzan ataupun iqomah. Nah, ini lebih rinci lagi ya Ki Musonif. Cuma Ki Musonif lebih condong kepada pendapat yang pertama, yakni disunahkannya hanyalah disunahkan untuk mengumandangkan iqomah saja tanpa mengumandangkan adzan. Jadi terserah kan. Tapi kalau semuanya kita mengambil pendapat yang ketiga dari ulama-ulama Khurasan, kita perempuan ini ya, jika kita itu seorang perempuan mau berjamaah dengan perempuan-perempuan yang di musola tidak masalah ya. Anda azan tidak masalah dan juga iqomah tidak masalah. Yang penting diatur suaranya, jangan sampai menggunakan pengeras suara, tidak masalah. Cuman yang disunahkan tetap ya iqomah. Yang pertama disunahkan hanya iqomah bagi perempuan. Kemudian kalau pendapat yang kedua dari Imam Al-Buaiti ya, itu tidak disunahkan adzan dan iqomah. Dan yang ketiga adzan dan iqomah disunahkan. Jadi intinya terkait boleh dan tidaknya ini adalah pengaturan pengeras suara atau suara dari seorang perempuan itu ketika mengumandangkan adzan ya. Jadi tidak masalah. Ini sedikit pembahasan, mungkin ini sudah bisa mewakili untuk jawaban pertanyaan sahabat kita yang berada di FB, yakni sahabat Ali Musta. Semoga juga ini tambahan bagi ilmu pengetahuan kita semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi